pegangan kita adalah dalil dari Al-Quran was sunnah ala fahmi salaf. Bukan kata orang, bukan kata syekh, bukan kata ustadz, bukan kata imam, bukan fatwa, tapi dalil dari Al-Quran dan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini saya akan berbicara dalil di dalam Islam. Karena Ustadz Wahabi telah menyebutkan dalil hanya kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga ketika mereka melihat amaliyah orang lain yang menurut mereka tidak ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka mereka sangat gampang sekali menuduh kita telah melakukan perbuatan bid'ah, perbuatan yang tidak dilakukan oleh salafus soleh. Dalam sebuah hadis riwayat Mu'ad bin Jabal, ketika Rasulullah mengutus sahabat Mu'ad ke Yaman, maka beliau bertanya kepada sahabat Mu'ad, "Ya Mu'ad, bima taqdi? Dengan apa kamu akan menghukumi? Idza urida lakal qada, jika datang kepadamu suatu problematika, suatu permasalahan, suatu persoalan atau suatu kejadian." Maka sahabat Mu'ad menjawab, "Bi kitabillah ya Rasul." Dengan kitab Allah, wahai Rasul. "Fa'ilam tajid," jika kamu tidak menemukan. Nah, artinya memang ada persoalan yang tidak ada di dalam Al-Quran. Makanya di dalam lanjutan hadisnya, "Fa'ilam tajid," jika kamu tidak menemukan. Faqala, maka sahabat Mu'ad menjawab, "Fabisunnatika," maka dengan sunnah. Kemudian Nabi bertanya lagi, "Fa'ilam tajid." Nah, ini juga berarti ada perkara yang memang tidak ada di dalam As-Sunnah. Maksudnya tidak ada di dalam Al-Quran atau As-Sunnah itu secara tersurat. Maka sahabat Mu'ad menjawab, "Faqala ajtahidu wala," akan berijtihad. Jadi berarti dari hadis ini dalil di dalam Islam itu ada 3. Pertama ada Al-Quran, ada As-Sunnah, dan ada ijtihad yang merupakan alat untuk menghukumi persoalan-persoalan yang tidak ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kan berarti memang ada persoalan yang tidak ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga jangan sedikit menganggap amaliyah orang lain karena dianggap tidak ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu amaliyah bid'ah atau tidak dilakukan oleh salaf. Karena secara manhaj ulama salaf itu melakukan hal-hal yang memang tidak ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dari hadis ini maka berarti salah satu di antara dalil di dalam Islam itu ijtihad. Dan dari ijtihad ini kemudian berkembang dalil-dalil yang digunakan oleh ulama salaf. Ada kias. Nah, kias ini disepakati oleh hampir seluruh salaf dan ulama Islam. Sehingga yang tidak menggunakan kias ini berarti tidak mengikuti salaf. Seperti misalkan aliran-aliran tekstualis yang cenderung zahiriyah di dalam memahami Al-Quran atau As-Sunnah, sehingga mereka banyak terjebak ke dalam kontradiksi pemahaman, baik itu secara bahasa atau nanti secara pemahaman yang berkaitan dengan akidah atau yang lain. Satu contoh begini, di dalam Al-Quran itu ada ayat yang bunyinya, "Wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila." Nah, di sini jika misalkan kita tidak mau menggunakan dalil selain yang di Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita akan terjebak kepada pemahaman yang di situ sangat tidak rasional sekali. Wa man kana, barang siapa di dunia itu buta, maka nanti di akhirat
sehingga orang Islam yang sudah buta dari dunia tapi juga di akhirat di surga tetap buta. Saya kira ini tidak bisa digunakan. Sehingga di sini butuh kepada semacam ijtihad, semacam penafsiran yang di situ sebagai kelaziman harus menggunakan najas dan lain sebagainya. Kemudian terkait dengan kias misalkan, ketika kias ini tidak mau digunakan maka nanti akan banyak menghalalkan hal-hal yang di situ sebetulnya sangat berbahaya secara hukum dan dampak secara sosial, seperti sabu-sabu. Sabu-sabu itu gak ada di dalam Al-Quran, di dalam hadis. Yang ada itu keharaman khamar. Namun kemudian ulama menggunakan dalil atau ijtihad yang berupa kias. Maka sabu-sabu dan sejenisnya itu diharamkan dengan model kias, pengkiasan semisal al-khamru muskir wa kullu muskir haram, apakah al-muskir haram. Jadi khamar itu memabukkan. Setiap perkara yang memabukkan itu haram, maka berarti perkara yang memabukkan haram. Nah, ganja, sabu-sabu itu dapat memabukkan, dapat mengganggu atau merusak akal. Sehingga ini haram hukumnya dengan dalil kias. Juga diantara dalil ijtihad adalah ada ijma yang juga disepakati hampir seluruh umat Islam, hanya Mu'tazilah yang tidak mau menerima ijma. Kemudian di salaf itu berkembang dari dalil yang lain. Ada maslahah mursalah, seperti misalkan kejadian tentang tadwinul Quran, pembukuan Al-Quran yang pernah diajukan oleh Sayyidina Umar kepada Sayyidina Abu Bakar. Pada awalnya Sayyidina Abu Bakar gak mau, karena Abu Bakar melihat ini tidak dilakukan oleh Nabi. Nah, kata Sayyidina Abu Bakar, kaifa af'al ma lam yaf'alhu. Bagaimana saya akan melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi. Kemudian sama Sayyidina Umar dibujuk dengan mempertimbangkan kemaslahatan yang besar atau maslahah mursalah. Dalam kata yang lain yang digunakan oleh Malikiyah dalam mazhabnya Imam Malik, akhirnya Sayyidina Abu Bakar mau. Artinya dari kemauan dari yang sebelumnya Sayyidina Abu Bakar gak mau menjadi mau atas bujukan Sayyidina Umar, dengan dasar pertama tidak mau karena dianggap tidak dilakukan oleh Nabi. Kemudian setelah dipertimbangkan masalah yang besar oleh Sayyidina Umar, maka akhirnya menjadi mau. Artinya bagaimana? Artinya tidak semua sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi bukan berarti tidak boleh. Karena kita bisa ijtihad melihat suatu maslahah yang besar sehingga menjadi sesuatu yang boleh. Sama juga seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman. Ini maslahah. Kemudian juga ada dalil namanya istishab. Dalil ini digunakan oleh Syafi'i. Salah satu contoh misalkan begini, kalau kita sudah bersuci, kemudian kita ragu. Setelah itu apakah saya batal wudu saya atau tidak? Maka itu yang diambil tetap suci. Namanya istishab. Istishabu makanah. Itu namanya dalilnya apa? Istishab. Karena kamu sebelumnya sudah yakin bersuci, kemudian ragu tentang batal atau tidak, maka yang digunakan adalah dalil istishab. Dan banyak lagi dalil-dalil yang lain, ada sabtu dara'i, ada syar'u man qablana, ada istihsan yang digunakan oleh kalangan Syafi'iyah. Namun dalil-dalil ini masih terjadi perdebatan di kalangan salaf sendiri, seperti istihsan Syafi'i nggak mau misalkan. Kemudian syar'u man qablana ada yang tidak mau, aqwal sahabat juga ada yang nggak mau dan ada yang mau. Nah ini yang disebut, artinya ini adalah dalil-dalil di dalam Islam yang kesimpulannya yang disepakati semua umat Islam itu dua, Al-Quran dan hadis, as-sunnah. Ini Al-Quran dan hadis atau sunnah. Kemudian yang kedua disepakati oleh mayoritas umat Islam, qiyas dan ijma'. Kemudian selebihnya itu terjadi perdebatan di antara kalangan ulama Islam. Terima kasih.